Oke. Ya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih pada semangat kan di pagi hari ini? Semangat, Bu. Semangat dong. Alhamdulillah kalau masih pada semangat. Ibu juga semangat kalau kalian juga semangat hari ini. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran hari Senin tanggal 8 Oktober 2021 dengan tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan di kelas 4 SD Taman Siswa Jetis Yogyakarta. Selanjutnya kita ke pendahuluannya dulu. Nah, tadi Ibu sudah mengucapkan salam, tadi Ibu sudah mengucapkan selamat pagi. Ibu mau nanya nih kabar anak-anak hari ini bagaimana ya? Apakah anak-anak Ibu baik semua? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah, Bu Khair. Alhamdulillah baik semua ya hari ini ya. Nah, karena hari ini masih pada semangat dan kondisinya semuanya baik, Ibu mau presensi dulu nih. Hari ini yang hadir ada siapa aja ya? Ada Amanda. Amanda? Hadir, Amanda. Bu. Wah, pintar Mbak Amanda nih. Mbak Amanda udah mandi belum, Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya ada Mbak Evita. Hadir, Mbak Bu. Evita. Hadir Mbak Evita. Semangat lagi ya Mbak Evita ya. Selanjutnya ada Mbak Nuros. Mbak Nuros. Hadir, Bu Guru. Masya Allah, cantiknya Mbak Nuros ya. Selanjutnya ada Mbak Winda. Hadir, Bu. Hadir Mbak Winda, semangat ya Mbak Winda ya. Lalu ada Mbak Nurul. Mbak Nurul. Hadir, Bu. Hadir Mbak Nurul yang semangat ya suaranya ya. Lalu yang terakhir kita punya satu laki-laki. Ada Mas FB. Mas FB. Pagi, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini ya. Nah, karena hari ini semuanya hadir, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya, Bu. Silahkan Mas FB. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, terima kasih FB sudah memimpin doa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, materi apa ya yang kemarin kita pelajari sebelum kita materi hari ini? Ada yang masih ingat nggak materi apa kemarin? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Apa ya, Bu? Oh, lupa. Tapi kalau makan Mbak Winda lupa nggak? Enggak, Ibu. Saya anak baru, Bu. Ya, lupa. Ya udah Ibu ingetin lagi. Kemarin itu materi kita adalah tentang menyayangi tumbuhan. Nah, kemarin tentang menyayangi tumbuhan. Sekarang kita tentang menyayangi hewan. Next. Selanjutnya, Ibu punya kata-kata motivasi buat kalian. Jika kamu tidak bisa merancang hidupmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain. Dan coba tebak apa yang telah mereka rencanakan untukmu. Tidak banyak. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah kalian itu mulai dari sekarang harus sudah bisa merancang hidup kalian sendiri. Mau jadi apa aku ke depannya? Aku mau kayak gimana ya? Aku mau
melakukan apa ya untuk kedepannya? Nah, karena kalau kalian tidak punya rencana hidup sendiri, kemungkinan besar kalian itu bakal masuk ke rencana orang lain. Tetap kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kayak kalian dapatnya itu cuma sedikit doang gitu. Makanya Ibu harap anak-anak Ibu ini punya rencana hidup buat kedepannya. Siap? Siap. Bu. Siap. 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 Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Anak-anak Ibu pasti udah pada hafal lagu Halo Halo Bandung. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Halo, Bandung. Ibu kota Perian. Halo. Halo Bandung. Kota Kenang. Kenangan. Sudah lama kita Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang Telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Wali. Hore. anak-anak Ibu hebat semuanya. Semangatnya luar biasa. Ibu jadi makin semangat kalau kalian semangat kayak gini. Terima kasih sudah mau bernyanyi bersama Ibu. Sama-sama, Bu. Untuk yang selanjutnya, kita punya tujuan pembelajaran. Apa ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Selanjutnya, kita mau belajar tentang menyayangi hewan. Next. Nah, apa sih yang anak-anak ketahui tentang menyayangi hewan? Adakah yang mau bercerita sedikit tentang hewan peliharaannya di rumah? Ada nggak yang anak-anak Ibu yang punya hewan peliharaan di rumah? Ya, siapa? Ada, Bu. Ada. Bu. Ada yang mau bercerita ke Ibu mengenai hewan peliharaannya? Sedikit aja nggak apa-apa. Siapa, ayo? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Coba Ibu mau dengar suaranya Mbak Amanda. Mbak Amanda punya hewan peliharaan nggak di rumah ya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Nggak punya hewan peliharaan. Oh, kalau Mbak Evita punya hewan peliharaan nggak ya? Mbak Nggak Evita? punya juga, Bu. Nggak punya juga. Kalau Mbak Nuros punya hewan peliharaan di rumah? Punya, Bu. Punya. Hewan peliharaan Mbak Nurosnya apa di rumah? Kucing, Bu. Kucing. Wah, kucing itu hewan peliharaan yang paling banyak dimilikin sama orang-orang ya. Banyak yang suka sama kucing. Nah, karena Mbak Nuros itu punya hewan peliharaan kucing, mungkin Mbak Nuros bisa kasih cerita sedikit ke Ibu. Mbak Nuros itu kucingnya dikandangin atau dilepas liarkan? Kucing saya dilepas liarkan, Bu. Tapi sangat nurut banget sama aku, Bu. Kalau bobo bareng sama aku. Oh gitu, bisa dibawa bobo bareng kucingnya. Berarti udah nurut banget ya sama Mbak Nuros ya. Udah jadi kayak temen ya Mbak Nuros ya. Iya, Bu. Udah nurut kayak aku nurut juga, Bu. Anak yang penurut. Terima kasih Mbak Nuros sudah mau bercerita ke Ibu sedikit mengenai hewan peliharaannya. Selanjutnya, ayo kita membaca.
Nah, di sini ada bacaan tentang kelinci kesayangan Dayu. Ibu mau minta tolong ke Mbak Winda untuk membacakan teks kelinci kesayangan Dayu. Mbak Winda, dipersilahkan. Baik, Bu. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Kelinci lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan usus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Wah, terima kasih Mbak Winda sudah mau membacakan teks untuk teman-temannya. Jadi tadi ada cerita tentang kelinci kesayangannya Dayu. Jadi Dayu itu anak perempuan yang lagi bawa kelinci yang ada di PPT Ibu. Nah, dia tuh punya kelinci 5. Yang satu itu ibunya, yang warna putih, dan yang lainnya, yang 4 lainnya itu anak-anaknya. Yang warnanya ada putih dan ada yang warna abu-abu. Nah, kalau tadi Mbak Nuros itu punya hewan peliharaan kucing, Dayu punya hewan peliharaan kelinci, mungkin teman-teman yang lain ada yang punya hewan peliharaan hamster, ada punya peliharaan anjing, atau punya peliharaan apalagi ya, ular mungkin. Tapi kalau anak-anak belum boleh ya pelihara yang berbahaya kayak gitu ya, takutnya nanti membahayakan kalian. Oke, yang selanjutnya. Nah, Ibu lihat kayaknya tuh habis baca cerita tuh belum pada, semangatnya pada menurun. Ibu mau tepuk 3C dulu. Kayaknya udah ada yang pernah tahu Ibu ajarin tepuk 3C. Nanti kalau yang sudah tahu, boleh kasih tahu teman-temannya ya, suaranya yang keras. Ibu kasih contoh dulu, nanti kalian menirukan. Tepuk 3C, prok prok prok, anak cerdas, prok prok prok, anak ceria, prok prok prok, anak semangat, prok prok prok, ayo ayo semangat. Coba Ibu ulangin ya bareng sama anak-anak sekalian ya. Yuk coba. Mic-nya boleh di-on-in semua. Ibu mau dengar suaranya. Ikut ya anak-anak, biarpun kita nyanyi. Yuk. 1, 2, Semangat. tepuk 3C. Anak cerdas, Prok prok prok. anak ceria, anak anak semangat. semangat, ayo semangat. Masya Allah, sayang sekali aku sama anak-anakku ini. Ceria-ceria sekali, hebat-hebat. Terima kasih. Ya, itu tepuk 3C bikinan Ibu memang. Jadi mungkin kalian belum dengar di tempat lain. Ya, jadi biar memberikan semangat kita lagi ya anak-anak ya. Oke, udah pada semangat, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, di sini Ibu ada soal pemahaman mengenai kelinci peliharaan Dayu tadi yang bacaan. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Apa ya yang dilakukan sama Dayu? Ada 6. Anak-anak Ibu hari ini yang hadir juga ada tuh 2, 3, 4, 5, 6. Pas. 1 anak, 1 pertanyaan. Oke. Mungkin yang nomor 1 bisa dimulai dulu sama Mas FB, laki-laki sendiri. Yuk Mas, nomor 1 dijawab. Apa yang dilakukan oleh Dayu? Tadi Dayu ngapain?
Dayu tadi ngapain, Mas? Punya kelinci kan? Nah, kelincinya diapakan? Lupa, Bu. Aduh, lupa. Baru tadi loh. Udah lupa sama tepuk semangat. Ya, jadi tadi yang nomor 1 itu ada yang bisa membantu Mas Evi menjawab? Saya Saya, Ibu. Bu. Siapa ya tadi ya? Suaranya ada 2. Ibu nggak dengar. Siapa tadi? Mbak Luken. Ya, Mbak Luken. Silakan Mbak Luken. Memelihara kelinci bukan, Bu? Memelihara kelinci, pinter Mbak Luken. Tadi yang dilakukan Dayu adalah memelihara kelinci. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 2, ayo siapa yang mau menjawab? Ibu persilahkan. Mbak Amanda. Menjawab nomor 2, siapa yang senang memelihara kelinci? Dayu, Bu. Dayu, pinter Mbak Amanda. Yang memelihara kelinci tadi adalah Dayu, sesuai dengan bacaan yang sudah Ibu berikan tadi ya. Selanjutnya nomor 3, ayo coba jawab Mbak Nurul. Nomor 3 Mbak Nurul. 5, Bu, kalau tidak salah. Ya, pintar. Ada 5 kelinci peliharaannya Dayu. Selanjutnya nomor 4. Yuk nomor 4. Mbak Winda. Tadi ya, Bu. Jawabannya sayur-sayuran, wortel, kangkung, Iya. kulit kelinci. Ya, pintar Mbak Winda. Terima kasih. Selanjutnya yang nomor 5. Ada Mbak Evita. Ibu minta jawaban Mbak Evita. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Dimandi, Bu. Dimandiin, iya pintar. Dimandiin dan dipotong kukunya secara rutin. Tadi ya, sesuai bacaan. Pintar Mbak. Akhir, lagi ke Mas FB, tadi belum bisa menjawab nomor 1. Mas FB tanya nomor 6. Bagaimana perasaan Dayu saat bermain bersama kelinci-kelincinya? Senang, Bu. Seperti saya. Senang ya karena dia sudah bisa bermain dengan kelinci-kelincinya. Anak-anak Ibu hebat semua, udah bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya. Time limit. Iya. Oke, yang selanjutnya ada penggunaan huruf kapital. Silahkan yang mau membaca. Mbak Luken, penggunaan huruf kapital. Ibu dibantu membaca. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital biasa digunakan di dalam beberapa aspek dalam kalimat seperti di bawah ini. Nomor 1, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata awal sebuah kata. Contohnya, dia sedang mencuci mobil. Sepeda siapa yang ada di halaman rumah? Nomor 2, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam sebuah kata atau ungkapan yang berhubungan dengan hal spiritual, seperti agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Contohnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Al-Quran, Injil.
Mbak Nurus sepertinya mati ya mic-nya. Terputus. Sinyalnya terputus. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Luken. Mau dilanjut sedikit lagi? Iya Bu, dilanjut. Ya, Tadi sampai mana ya Bu? Lupa. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Iya, nomor 3 ya Bu ya. Ya, Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orangnya. Contoh, Sari. ya. Oke, sepertinya Mbak Luken terkendala sinyal ya, anak-anak. Jadi ada contohnya yang tadi disebutkan Mbak Luken. Terima kasih ya Mbak Luken. Ibu lanjutkan. Jadi contohnya tadi ada Pangeran Antasari, ada Haji Abdul Bashir, ada Kiai Ahmad, Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Jadi huruf kapitalnya itu di depan nama mereka. Selanjutnya, nomor 4. Ada huruf kapital yang digunakan sebagai pertama dalam nama jabatan, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang. Contohnya ada Presiden Soeharto, Gubernur Jawa Tengah, Lembaga Administrasi Negara, dan sebagainya. Yang nomor 5, ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama orang. Contohnya Umar, Soekarno, Arif, Zainal, Nurdiansyah, dan lain sebagainya. Bisa juga Winda, Amanda, Nurul, itu huruf depannya itu selalu menggunakan huruf kapital besar. Nomor 6 ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama, tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya tahun Masehi, M-nya besar. Tahun Hijriah hanya besar. Bulan Desember, D-nya besar. Ya, selanjutnya ada penggunaan tanda baca titik dan koma. Yuk, siapa lagi yang bisa membantu Ibu? Mbak Winda, silahkan Mbak Winda. Ya, Bu. Ya, Penggunaan tanda titik dan koma. Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka berdiri di sana. Dia akan datang ke kantor malam ini. 2. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar isi. Contoh, keberagaman bahasa di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. B. Bahasa daerah. C. Bahasa asing. 3. Tanda titik digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Contoh, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional 2019 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. ya. Terima kasih Mbak Winda. Pintar. Selanjutnya, ada tanda baca koma. Ibu minta tolong Mbak Evita untuk membacanya. Tanda baca koma. Tanda baca koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian dan pembilangan. Contoh barang-barang elektronik seperti kulkas, TV, radio, komputer, dan lainnya. Atau seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya ingin membeli radio.
tetapi uang saya belum cukup. Ballpoint ini bukan milik saya, melainkan milik adik saya. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang berada di depan induk kalimatnya. Contoh, karena sakit, dia tidak masuk ke sekolah. Kalau diundang ke acara itu, saya akan datang. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Evita. Nah, anak-anak Ibu sudah bisa membaca mengenai penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Jadi, penggunaan huruf kapital dan tanda baca itu sebenarnya banyak sekali digunakan di beberapa poin. Tapi yang Ibu jelaskan di sini hanya sekedar itu saja. Karena tanda baca itu ada banyak. Tapi yang mau Ibu sampaikan ke anak-anak baru tanda baca titik dan tanda baca koma. Nah, dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca tersebut, Ibu mau meminta kalian untuk mencoba menuliskan kembali cara merawat kelinci. Nah, dari yang cerita Dayu tadi, Ibu minta kalian itu tuliskan kembali bagaimana cara merawat kelinci dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nanti dituliskan di buku kalian masing-masing, lalu dikirimkan fotonya ke WA Ibu. Nah, tapi diingat dan diperhatikan tanda bacanya dan juga penggunaan huruf kapitalnya. Anak-anak sudah paham? Bu. Paham. Pintar. Memang anak-anak Ibu ini hebat-hebat semua. Jadi Ibu jelaskan juga udah paham. Nah, karena Ibu sudah memberikan tugas kalian, berarti tandanya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Next, kita ada kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau menjelaskan? Salah nggak apa-apa, nanti Ibu benarkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Winda. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus menyayangi hewan seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita dalam penulisan suatu tulisan, kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital tanda baca yang sesuai dengan NGD, Bu. Ya, terima kasih Mbak Winda. Pintar sekali sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi gitu ya anak-anak ya, kita harus menyayangi hewan seperti kita menyayangi diri kita sendiri dengan memberikan makan, memberikan kandang, tempat tinggal gitu ya. Dan jangan lupa dalam setiap anak-anak mau menulis, perhatikan penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Ya, kita ke penutup. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Tadi sudah dipimpin Mas FB, sekarang siapa yang mau memimpin? Ibu mau dengar suaranya Mbak Amanda untuk memimpin doa. Ayo Mbak Amanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Amanda sudah menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat, yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu yang cerdas, jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya ya. Tapi materi hari ini juga jangan dilupakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Ibu.